Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ira Widiarti SPD. Saya Rima Andriani SPD. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi dengan pasir Bapak Sugianto MPD dan PP Ibu Yuli Vivianti SPD. Kami akan menayangkan video praktik coaching bersama rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Bu Rima mengajar di kelas 5 SD. Dia mendapat siswa baru di kelasnya. Siswa tersebut adalah siswa pindahan. Anak tersebut baik dan rapi, tapi ternyata siswa itu siswa istimewa, sangat pendiam dan bahkan hampir tidak berbicara sedikit pun pada siapapun. Sebagai wali kelas, Bu Rima sangat khawatir dan bingung. Bu Rima ingin mencari solusi bersama dan dengan bercerita pada teman sejawatnya. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam Bu Ira. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Rima, kemarin kita sudah janjian ya mau ketemuan hari ini. Iya Bu, kemarin kita udah janjian. Terima kasih Bu ya, sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya. Dan mohon maaf Bu, udah mengganggu waktu Bu Ira. Tidak mengganggu waktu Bu. Terima kasih. Kira-kira apa yang Ibu ingin ceritakan? Atau ada sesuatu hal yang ingin kita bahas kali ini ya? Kelihatannya serius sekali. Iya nih Bu, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang salah satu siswa yang ada di kelas saya Bu Ira. Oke, baik. Semoga Ibu pada pertemuan ini kita bisa mendapatkan solusi atas permasalahan Ibu ya, dan saya bisa membantu. Ya, tadi kan Ibu katakan ingin bicara tentang siswa ya. Iya Bu. Nah, berarti tujuan pertemuan kita kali ini membahas tentang permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan siswa Ibu ya. Betul Bu Ira. Nah, bisa Ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang murid Ibu tersebut kepada saya? Gini loh Bu Ira, kebetulan kan saya mengajar di kelas 5 dan saya ini mendapatkan siswa yang menurut saya Bu istimewa. Anaknya ini ganteng, rapi, bersih. Nah, keistimewaannya ini Bu, saya baru mengetahuinya. Karena memang anak tersebut ini siswa pindahan Bu. Jadi sebelumnya tidak terdeteksi dengan saya Bu dari awal. Oh iya. Ya, jadi dengan guru sebelumnya saya tidak mendapatkan informasi karena dia siswa baru di kelas saya Bu. Oke, jadi itu permasalahan yang akan kita bahas pada sesi coaching kali ini ya Bu ya. Iya Bu. Nah, ya berdasarkan permasalahan tersebut, apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita kali ini? Nah, begini Bu Ira, keinginan saya sih nggak muluk-muluk Bu. Saya ingin ada perubahan dari anak tersebut. Paling tidak anak tersebut dapat mengeluarkan suara Bu, berbicara dengan saya dan temannya di kelas Bu. Oke, baik. Berarti dari tujuan Ibu tadi tentunya kita harus mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu ambil supaya nanti anak tersebut sesuai dengan harapan Ibu kan? Itu Bu mau saya. Iya, oke. Jadi dalam bayangan Ibu,
Apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk mengatasi hal tersebut? Langkah-langkahnya mungkin yang pertama saya akan berkonsultasi dulu Bu dengan orang tuanya. Iya, Apakah anak oke. ini memiliki permasalahan Iya, atau ada kendala, heeh, atau mungkin bisa jadi iya, kebiasaan yang saya amati di sekolah ini sama dengan kebiasaan anak tersebut di rumah. mhm, Gitu Bu, saya juga berusaha nih Bu mencari solusi. Bagaimana sih caranya yang terbaik supaya anak tersebut ke depannya tidak seperti itu lagi Bu. baik, luar biasa sekali, Bu. Nah, selain itu, Makasih Bu. iya, apakah ada trik-trik khusus atau kemungkinan apa yang Ibu ambil yang lebih bisa memberikan dampak yang signifikan untuk mencapai tujuan Ibu dalam mengatasi permasalahan tersebut? Ya, salah satunya mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Dengan cara Iya, belajar kelompok, saya iya, akan memasukkan anak tersebut ke dalam kelompok yang teman-temannya aktif kali Bu ya. mhm, Terus cuman ini Bu, teman-temannya ini cenderung tidak menganggap kehadirannya Bu. mhm, Apa mungkin karena faktor dia anak baru kali ya Bu ya? Atau oh, bisa jadi jadi karena mungkin dia pendiam. Jadi oh, anak-anak ini kan menganggap dia nggak ada gitu Bu di kelas. mhm. Jadi untuk mengidentifikasi permasalahan itu Ibu berkolaborasi dengan orang tuanya ya? Iya Bu. Ya, untuk pembelajaran di kelas pasti ada strategi yang akan Ibu terapkan agar dia tidak pendiam lagi kan? Supaya dia bisa diterima oleh temannya, supaya dia bisa berani untuk berbicara kan? Nah, Iya Bu. strategi apa yang akan Ibu ambil atau terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Rencananya Bu, saya akan mendudukkan dia dengan teman yang biasa mengajak dia bermain. Oke. Meskipun menurut saya Hmm, sih Bu itu agak susah untuk berkomunikasi. iya, Namun nantinya saya dapat mendapatkan informasi juga Bu dari teman iya, yang biasa mengajak dia bermain. iya, Itu Bu, saya juga bisa meminta bantuan temannya itu. mhm, Begitu Bu. Pokoknya iya. ini kayaknya ekstra gitu Bu untuk menangani anak ini. Nah, ya oke. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari strategi Ibu tadi, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama? Hmm, mungkin karena anak ini susah untuk beradaptasi juga ya Bu ya. Iya, Kemungkinan saya membutuhkan waktu sampai akhir semester ini. Untuk oke. nantinya saya juga dapat mengevaluasi lagi tingkat keberhasilannya Bu. Oke. Sembari berkomunikasi dan berkolaborasi terus dengan orang tuanya nih Bu. Iya, iya, Seperti iya. memberi masukan agar anak tersebut mendapat bimbingan khusus dan bisa juga konsultasi dengan psikiater kali Bu. Karena ya Iya, mohon maaf, eh anak ini kan memang bener-bener diam gitu nah Bu. iya, iya, iya. Alhamdulillah bersyukur sekali ya Bu ya. Orang tuanya mau diajak bekerja sama ya Bu ya. Itu kali Bu ya salah satu rezeki Iya, saya, alhamdulillah orang tuanya mhm, mau menerima dan iya, tidak merasa bahwa saya mengejas anak tersebut Bu. mhm, Ya mhm. tentunya mungkin
dengan komunikasi yang baik yang saya sampaikan Mm, pada orang tua anak tersebut, Bu. Sehingga beliau apa yang saya sampaikan, yang ingin saya lakukan mengenai kebaikan anak tersebut, alhamdulillah bisa sinkron, Bu, dengan treatment dan pandangan orang tuanya. Alhamdulillah Iya, sekali, Bu. iya, luar biasa, Bu. Dengan penyampaian yang baik sehingga orang tuanya bisa menerima dengan baik, ya. Nah, Iya, selain hal-hal tadi, apakah ada gangguan-gangguan lain ketika ibu melaksanakan strategi tadi? Misalnya teman-temannya saja atau kemana? Namun kembali kita ini ya Bu ya, ke gurunya ya. Bagaimana memberi pengertian kepada mereka supaya tidak berbuat seperti itu, tidak boleh membuli dan sering-sering kita mensosialisasikan bahwa kita semua itu sama gitu ya Bu Rima. Oke, baik Bu Rima. Jadi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. jadi menurut Bu Rima mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Ya tadi, Bu, alhamdulillah kan gangguannya tidak ada. Paling teman-temannya ya seperti Ibu bilang tadi, saya mensosialisasikan bahwa kita semua itu sama di kelas, itu Hmm, tidak ada perbedaan antara anak-anak yang lainnya, Bu, dengan dia dan yang lainnya. Setelah pembicaraan ini, saya akan segera menelpon orang tua siswa tersebut iya, untuk meminta waktu kesediaannya hadir ke sekolah agar bisa berbicara langsung mengenai permasalahan ini bersama, Bu. Mudah-mudahan oke, ada baik. jalan keluarnya. Baik, luar biasa sekali Bu Rima. Nah ya, untuk selanjutnya komitmen Ibu sendiri bagaimana terkait dengan rencana dan strategi yang akan Ibu buat? Insya Allah saya tetap akan melanjutkan komitmen saya, Bu. Saya ingin berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Mm-mm. Pokoknya komunikasi dengan orang tua, Iya, anak-anak di kelas, Bu, khususnya teman-temannya di kelas itu. iya, iya, Pokoknya iya. saya mengusahakan bagaimana teman-teman di kelasnya itu bisa menyayangi dia dan dia merasa diterima oleh saya dan teman-teman di kelasnya. Oke. Nah, lalu apa rencana tindak lanjut Ibu ke depan? Ke depannya. Pastinya Iya, konsisten ya, Bu ya. iya, iya, Saya harus iya. konsisten agar semua dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Oke. tujuan yang saya inginkan, Bu. Iya, oke Bu Rima, semua pasti butuh konsistensi ya, Iya, agar semua iya, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuannya Bu Rima ya Bu. amin. Oke, ya amin. Baiklah, terima kasih Bu Rima sudah berbagi pengalaman nih dan mencurahkan apa yang menjadi permasalahannya. Iya nih, Bu. Sama-sama, sayang. Terima kasih ya, Bu ya. Alhamdulillah sekali. Setelah pembicaraan ini, saya mendapatkan solusi. Saya mendapatkan pencerahan, informasi dari Bu Ira juga, pengetahuan dari sesi ini, Bu. Iya, iya Bu, sama-sama nih. Minggu depan saya pengen ketemu lagi nih. Saya pengen dengar cerita-ceritanya itu. Bagaimana hasilnya yang eh, tentang anak tadi ya. Mungkin saya juga ingin mendengar hasil rencana-rencana yang sudah Ibu terapkan itu tadi. Ya Bu, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya ya Bu ya. Iya, amin. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik nanti saya, Bu ya. Doain ya, Bu ya. Amin. Ditunggu Iya, kabarnya amin, ya, Bu amin. ya.
Oke, saya Ya, pasti menunggu. Oke, oke. terima kasih banyak Bu Ira. Iya, iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ira sering terlambat datang ke sekolah di pagi hari karena harus mengantar anak-anaknya yang SD dan TK. Karena suaminya yang biasa mengantarkan anak-anaknya sedang dinas keluar kota. Dan setiap kali terlambat, Bu Ira selalu mengirimkan pesan minta izin kepada kepala sekolah. Namun, karena keseringan, kepala sekolah menegur Bu Ira terkait pelanggaran disiplin kinerja. Bu Ira merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta bantuan temannya Rima mencari solusi permasalahannya. Assalamualaikum Bu Rima, sedang apa Bu? Waalaikumsalam Bu Ira. Nggak ngapa-ngapain nih Bu, habis membuat perangkat pembelajaran. Oh, iya Bu Rima, kalau saya mengganggu, boleh saya mengganggu waktu Bu Rima sebentar? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan Bu. Oh, tentu saja boleh dong Bu. Kebetulan perangkat pembelajaran ini juga sudah selesai. Oh iya, terima kasih ya Bu Rima. Sama-sama Bu. Mari Bu, duduk sini dulu. Oke, Kita baik Bu. santai ngobrolnya ya. Iya Bu Rima. Terima kasih nih, maaf nih Bu sekali lagi nih mengganggu waktunya. Oh, nggak mengganggu kok Bu Ira. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius sekali Bu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan. Saya ingin mendapatkan solusi keresahan saya yang saya alami ini. Baiklah Bu Ira, semoga dengan pertemuan kali ini Bu Ira mendapatkan solusi atas keresahan Bu Ira dan semoga saya dapat membantu. Iya, terima kasih Bu. Ya, Ayo Bu. sini Bu, ceritakan apa yang membuat Bu Ira resah. Iya, begini Bu. Kan kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kerja saya seminggu inilah Bu, berapa hari ini. Iya, Bu, jadi dipanggil saya Bu. oh aduh, ini ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Ira hingga membuat Bu Ira mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Coba Bu Ira jelaskan secara detail ceritanya Bu. Iya, kemarin itu kan Bu, saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Oh, Kepala sekolah, keruangan. iya, kepala sekolah menegur saya atas Ya, Bu. keterlambatan saya beberapa hari ini Bu, kan. Padahal kan setiap kali saya terlambat tuh saya selalu minta izin Bu lewat WA. Saya kasih tahu saya terlambat gitu kan. Dan saya itu jadi tapi tetap saja saya dipanggil gitu. Terus Bu Ira, menurut Bu Ira, apa yang membuat Bu Ira datang terlambat? Ya, saya kan datang terlambat itu bukan sengaja Bu, bukan tanpa alasan, bukan emang saya mau bikin-bikin. Jadi saya itu kan Bu, Ya, sudah seminggu ini kan suami saya itu dinas keluar kota. Jadi saya itu Bu mengantar anak-anak saya yang SD, ada 2 anak saya SD yang sama yang TK. Jadi saya ngantar anak-anak saya itu kan otomatis ya pagi-pagi sudah riweuh menyiapkan mandi segala pakaian, makan, sarapan. Setelah itu yang biasanya saya tuh tidak mengantar mereka, biasanya suami saya. Sekarang saya mengambil alih tugas ngantar yang SD, ngantar yang TK. Jadi otomatis waktu saya itu kan
di jalan itu lebih banyak di jalan jadinya, biasanya bisa langsung ke sekolah, ini tidak Bu. Jadi ya karena menyiapkan keperluan dan mengantar, jadi ya saya antar anak dulu, terlambat lah saya ke sekolah Bu. Tuh. Malah begitu masalahnya Bu Ira. Menurut Iya. Bu Ira, apakah Bu Ira melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan itu, Bu? Ya, saya sadar lah Bu, saya memang salah. Saya Iya. memang melanggar kedisiplinan, biar kayak manapun yang nama terlambat ya pasti saya salah kan Bu. Saya tahu. Tapi kan saya terlambat itu saya sudah minta izin Bu. Saya sudah WA, saya sudah kasih tahu itu. Betul sih Bu Iya. Ira. Cuman kan kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah memaklumin lah ini Bu. Tapi kan ini setiap hari. Pastinya kepala sekolah akan bertindak tegas karena harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada salah satu yang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru nih Bu, seharusnya kan kita menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Ira saat ini? Iya ya Bu, Ya, gimana ya Bu ya? Ya jadi saya itu Bu, itu memang saya merasa kurang disiplin Bu. Jadi itu yang menjadi keresahan saya. Jadi saya itu sebenarnya saya merasa tidak enak dengan kepala sekolah. iya Karena ya ketika ditegur itu saya sedikit ada waktu itu ya ada rasa kurang menerima. Karena saya kan merasa sudah izin gitu kan. Dan saya punya alasan saya kenapa saya terlambat, itu bukan saya sengaja gitu kan. Mungkin untuk beberapa minggu ini saya akan terlambat sudah izin, tapi ibu tuh ya karena saya tahu saya melanggar jadi ibu tuh marah, jadi saya waktu itu memang kurang menerima lah, agak ada sedikit ada rasa emosi juga waktu itu. Walah, begitu. Berarti karena Bu Ira kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Ira ditegur oleh kepala sekolah. Iya. Dan Bu Ira resah ya hatinya karena teguran kepala sekolah tersebut. Dengan alasan dibalik keterlambatan Ibu tadi, Iya. menurut Bu Ira, bagaimana dengan sikap Bu Ira untuk kedepannya? Iya, saya tahu seharusnya kan saya menerima. Iya. Iya, dan saya sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah Bu. Tapi kemarin itu kan saya terbawa emosi. Jadi saya bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Ya, menurut Bu Ira, yang akan Ibu Ira lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Ira apa kira-kira? Kalau menurut Bu Ira? Ya, rencana saya sih saya ingin menemui kepala sekolah Bu. Ya, pertama untuk minta maaf kan, karena ya supaya agar tidak ada kecanggungan lah antara saya dengan kepala sekolah tadi kan Bu. Gitu. Lalu bagaimana Ibu Ira memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu Ira itu sendiri? Nah itu Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa lebih disiplin tapi juga anak saya tidak terabaikan gitu Bu. Mana itu? Ya, agar ya dua-duanya sama-sama penting ya Bu ya. Iya. Dua-duanya harus balance, sama-sama harus berjalan. Iya. Cuman kan menurut Bu Ira kan pasti punya kekuatan nih Bu. Menurut Bu Ira,
Kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya agar berjalan dengan baik? Tidak ada yang terabaikan, Ibu. Ya, kekuatan saya itu, saya kan terbiasa bangun pagi. Jam 4 Ya, subuh itu saya sudah bangun sebenarnya, kan sudah siapin semuanya. Cuma masalahnya mungkin ini di ngantar ini kan. Jadi menurut saya sih pikir-pikir sebenarnya saya mikir sih ada kakak saya itu. Kakak ya, saya itu anaknya juga ada di TK. Anaknya juga ada juga ya. Jadi saya rasa mungkin saya bisa nitip ke kakak saya ya untuk mengantarkan anak saya itu tadi biar tidak terlalu terlambat. Jadi saya cukup mengantar anak SD yang TK tuh titip sama kakak saya aja ngantarnya ya Bu ya. Ya begitu saya rasa Bu. solusi bagus itu, Bu. Kan Ibu kan ngajarnya satu arah dengan yang anak Ibu yang SD. Jadi Iya, kan nggak ada keterlambatan. iya, Satu arah. Kalau yang TK iya, cocok tuh, Bu. Dititipin sama tantenya. iya, Sangat luar biasa tuh ide Ibu tuh, bisa mengatasi masalah yang Ibu hadapi itu nantinya. iya, alhamdulillah Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur nih, saya Alhamdulillah, takut Pak. nih. Iya Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Jadi apalagi ini baru berurusan dengan atasan kita ya Bu. Jadi khawatir Iya, saya ini takut salah langkah saya Bu. iya betul. Apalagi ini kan tanggung jawab kita ini Bu. Profesi kita nggak boleh Bu terlambat lagi ya Bu ya. Tapi Iya, setelah iya. ini syukurlah Bu Ira sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu Ira rencanakan tadi, komitmen yang akan Ibu Ira lakukan setelah menjalankan rencana itu apa Bu? Oh, jadi ini pertama mengenai hubungan dengan kepala sekolah. Saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Besok saya akan nemui kepala sekolah. Saya akan minta maaf lah atas permasalahan saya kemarin yang agak emosi dan saya atas keterlambatan saya itu kan. Kemudian untuk masalah kedisiplinan ke depan, saya mungkin akan datang lebih awal lagi, jangan sampai terlambat. Dan untuk anak saya itu kan saya titipkan ke kakak saya supaya ia bisa tepat waktu lagi saya datang. Ide Gitu. bagus Bu Ira. Iya. Senang saya dengernya. Semoga dapat segera terselesaikan. Pokoknya ya Bu Ira ya, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Rima Amin. untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Nah, semoga Alhamdulillah. semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu Rima, permisi. Terima kasih banyak nih sudah membantu saya. Saya mau kembali ke ruang guru dulu ya Bu. Oke, sama-sama. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maklum, soalnya sama lah sebenarnya Kak. Apalagi ini kan cerita ini nih, alhamdulillahnya kita lurus-lurusnya memang kehidupan kenyataannya. Jadi banyak tuh. Udah buka lain saya jadinya lambat. Ayo, aslinya dititipin dak tuh sama tantenya. Enggak, aslinya enggak dititip, aslinya saya cari tukang ojek. Tukang ojek. Iya, aslinya bayar tukang ojek waktu itu tuh berunding lah kan, nelpon suami juga, nelpon suami ada dekat situ lah dia ngojek juga anak-anak, runding lah supaya bisa ngantar anak saya dulu gitu kan.
Dengan ojeknya ojek kepercayaan lah, walaupun bukan keluarga kan. Iya, ojek tetangga juga lah, nggak jauh, masih satu RT kan. Itu kalau kakak saya rumahnya jauh-jauh. Nggak apa-apa, jangan emaknya be yang diojekin. Jadi agak ceritanya agak melenceng dikit, tapi secara garis besarnya betul. Cuman kalau di cerita aslinya sih saya tuh udah emosi sih, cuman agak merengut dikit. Kalau emosi itu tuh tidak berani lah, memang harus berani sama kepala sekolah. Iya lah, nggak berani. Enggak, Tapi kan aduh, selain kepala bedongkol dalam sekolah, hati. selain di itu kepala sekolah kan dikejar sama siap koja kak. Iya. Tapi ini bukan waktu siap koja nih kejadiannya, sebelum siap koja udah lama. Ya sih Waktu kan kerempongan emak-emak kan. iya, kerempongan anak saya yang ketiga waktu itu. Anak saya yang kecil ini masih waktu itu belum sekolah. Satu lagi SD. Waktu itu kecil tuh masih bayi, adalah yang jaga. Terus yang dua itu SD, yang anak yang ketiga tuh yang TK. Itu udah lama sih kejadiannya. Dan kepala sekolahnya waktu itu cowok. Waktu masih zaman almarhum kepala sekolahnya. Cowok. Iya, bapak-bapak. Biasalah bapak-bapak kan enggak banyak cerita, hanya tiba-tiba marah bentak gitu kan. Iya. Mana ya? Ini ya kan tadi kami bilang kan. Mana ya nih? Nampak dah ya. Nih. Ini anaknya. Oh itu ya. Ya. Jadi sekarang kemana anak tuh Bu Rima? Ini orang tuanya tuh alhamdulillah menerima kan. Dia memang berobat di rumah sakit polisi tuh. Cuman memang stop berobat karena sekali biaya ke situ kan lagi masa ekonomi lah kan. Memang Iya. jadi kayak apa ya, obat kayak mancing motorik apa gitulah kan, kurang juga karena ekonomi lah, balik lagi kan. Iya. Mahal kan berobat kayak gitu. Iya.